Karena Allah itu mencintai orang-orang yang terus berdawam ya. Termasuk ya tadi yang namanya iblis kan, sampai dia selalu ketika Siti Hawa mengandung selalu membacakan, bahkan setiap manusia ketika di rahim 40 hari di situ sudah ada perjanjian. Pak Haji, saya mau tanya ya, sekarang ini karena memang sekarang ini faktor ekonomi dan faktor masalah apa aja ya yang kita terima gitu. Memang kalau seorang muslim itu adalah ujian. Nah, bagaimana cara menyikapi hal tersebut, Pak? Saya minta solusinya dari Bapak. Jadi gini Bu Haji ya. Iya. Jadi sebetulnya itu hal yang wajar dan manusiawi. Iya. Karena memang seorang manusia pasti punya sifat manusiawi dan memang fitrahnya seperti itu. Ketika mendapatkan kesusahan, hal yang wajar, yang namanya kita kadang bingung dan gundah gulana. Tapi banyak orang yang belum menyadari bahwa sebenarnya kita itu diciptakan oleh Allah itu untuk apa dan mau apa dan harus bagaimana gitu. Iya. Sedangkan kita banyak mendengar yang namanya risalah atau sejarah ataupun yang namanya pembelajaran ibrah untuk kita semua, para nabi sebelum kita. Bahkan pernah mungkin kita mendengar yang namanya sejarah Nabi Adam. Allah itu bukan berarti memberikan Islam mengusir Nabi Adam dari surga, tapi memang itu skenario Allah bagaimana caranya supaya Nabi Adam ini menjadi bapak daripada manusia, termasuk ibunda Hawa. Asbabnya kalau tidak ada beliau mungkin tidak ada keturunannya. Dan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam dan alam semestanya, sebenarnya Allah menciptakan yang namanya Muhammad, tapi berupa nur. Cahaya. Nur Muhammad, Nur Muhammad itu nur cahaya untuk kebaikan dan keselamatan untuk seluruh alam, termasuk makhluk-makhluk ada di muka bumi, termasuk gitu ya. sama jin juga. Jin itu seperti kita, cuman bedanya oleh Allah dibedakan dengan alam. Padahal tipisnya kulit bawang lah. Sama ya seperti mereka mungkin tergantung keimanannya seperti manusia. Ketika keimanannya kuat, insya Allah akan memberikan petunjuk dan bisa juga berkomunikasi dengan alam gaib. Nah, tergantung kita, pendekatan kita kepada Allah. Ada tingkatannya ya. Gitu. Makanya di situ Allah menciptakan yang namanya 3, syariat dan hakikat ma'rifat. Ketika manusia ini menjalani yang 2 ini, syariat dan hakikat, insya Allah kemarifatan akan muncul. Dan itu juga bahwa Allah menciptakan Nur Muhammad. Nah, berarti kita ibarat Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia ini dulu, sampai kenapa bisa bertemu, padahal beliau kan di surga. Dan di situ hidup dengan yang namanya Siti Hawa. Itu di surga kita nggak tahu berapa lama. Cuman ketika diturunkan dan dipisahkan oleh Allah sebagai ibroh. Dan akhirnya ibroh itu apa? Ibroh itu adalah pembelajaran. Pembelajaran untuk kita bahwa ini memang sudah skenario Allah. Dan memang Nabi Adam waktu itu sampai dia mendapatkan semacam wahyu sama. Itu dia pernah berpikir begini, bahwa waktu itu memang hampir frustasi dan di situ memang wahyu, bahasanya wahyu untuk Nabi lah. Sampai ingat yang namanya beliau itu sampai bagaimana caranya supaya bisa bertemu dengan sang kekasihnya, ibunda Hawa, sampai membaca satu, kalau dibilang itu ini sholawat sebetulnya, yang namanya satu, Robbana ya Robbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Beliau itu kembalikan semuanya ke Allah dan ingin mendapat petunjuk dari Allah. Akhirnya secara tidak menyadari Nabi Adam ini mengikuti yang namanya satu cahaya. Sebenarnya itu cahaya Nur Muhammad yang diciptakan oleh Allah sebelum alam semesta dan Nabi Adam diciptakan. Dan tidak mungkin Allah menciptakan alam semesta dan beserta makhluknya sebelum menciptakan yang namanya Nur Muhammad. Nah, itu akhirnya mengikuti sampai 500 tahun dia selalu membacakan itu, mendawamkan itu. Kalau bahasa sekarang mah itu suka dibilang itu
zikirnya gitu, zikirnya Nabi Adam, wirid-wirid. Nah, jadi itu alhamdulillah dipertemukanlah selama 500 tahun. Di situ Nabi Adam ketika bertemu dengan Siti Hawa, karena ada sejarah katanya Nabi Adam pernah memakan buah khuldi di surga, padahal itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pelanggaran lah. Semacam kena godaan memang skenario, tapi memang luar biasanya itu ya Allah. Jadi sehingga turun diturunkan di bumi. Jadi bukan diusir tapi diturunkan. Itu skenario Allah. Dan disitulah setelah itu bertemulah 500 tahun Siti Hawa dengan Nabi Adam. Dan di situ ya namanya orang kangennya mungkin secara manusiawi akhirnya bertemu. Disitulah malaikat Jibril turun. Setelah itu malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Adam, karena dalam Al-Quran ada yang disebut ayat Nallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Karena Nabi Adam waktu itu kan sering mendawamkan tadi itu sholawatnya gitu. Akhirnya membimbing bahwa Nabi Adam itu suruh kembali ke Allah, ke Robnya yang menciptakannya beliau dan menciptakan orang. Dan alhamdulillah di situ Allah luar biasanya apa? Sampai memberikan suatu yang namanya anak. Ya, Nabi Adam oleh malaikat Jibril suruh membaca yang namanya sholawat atas kedoliman umat makhluk lah, termasuk ya tadi yang namanya iblis kan. Kenapa iblis sampai diusir oleh Allah dari surga? Awalnya kan sebetulnya beliau dari jajaran sebangsa malaikat sebetulnya. Cuman kalau bedanya, kalau malaikat diciptakan dari cahaya, kalau namanya jin itu dari api. Dan bahkan iblis pernah menjadi bahasanya komandannya para malaikat. Oh gitu. Karena memang akibat kesombongannya oleh Allah, merasa paling tidak mau istilahnya mengikuti perintah Allah, bukan berarti sujud menyembah Nabi Adam, tapi itu penghormatan kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Ini situlah seperti itu. Nah, alhamdulillah di situ akhirnya Nabi Adam membaca yang namanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad padahal Nabi Muhammad belum diciptakan secara jasad, tapi doanya sudah diciptakan itu dari Allah melalui malaikat Jibril. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghilid dhalimin bidhalimin wa akhrijna min baini insalimin, keselamatan, wa ala alihi wa sahbihi ajmain jaman. Nah, jadi semuanya akan dilindungi Allah dengan melalui Nur Muhammad. Dibaca sholawat, adanya sholawat itu. Akhirnya di situ Nabi Adam suruh beristighfar atas perbuatannya yang sudah dilakukan. Ya namanya manusia pasti ada. Nah, akhirnya beliau membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi jidni ilman nafi'a wa wafiqli amalan makbula wa wahabli rizqan wasi'ah wa tub alayya taubatan nasuha. Bertobat di situ. Jadi kembali dengan tidak sadar, akhirnya di situ ditiupkan ruh nafsu. Sehingga di situ bertemu istilahnya secara biologis kan hal wajar. Sampai punya yang akhirnya di situ sampai bertemulah yang namanya alat alat reproduksinya Nabi Adam. Dan tidak disadar setelah itu dia banyak membaca, setelah itu ada zikir yang didawamkan oleh Nabi, karena itu luar biasa, karena Siti Hawa mengandung. Gitu. Sampai dia selalu ketika Siti Hawa mengandung selalu membacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya minimal kita coba minimal 1 hari sekali 7 kali sholawat itu didawamkan oleh kita. Syukur-syukur setiap habis sholat kita 7 kali minimal. 7 kali. Ya lebih banyak lebih bagus. Kalau saya yang penting intinya kontinunya istiqomahnya setiap saatnya.
terus. Betul. Gitu, ya. Ya ini continue istiqomah. Kalau bahasa Arabnya kan istiqomah. Iya. Nah nanti insya Allah ketika istiqomah kita akan diberikan sesuatu yang di luar nalar manusia ya. Jadi Allah ya langsung. Jadi ke kita mah bukan semacam bukan wahyu ya. Bukan wahyu. Bukan. Tapi Iya. mungkin di situ bisa dikatakan istidraj. Atau misalkan kalau makan para wali, maunah bisa. Nah, kayak ilmu laduni kan tidak orang banyak yang tidak tahu. Itu dari Allah sebenarnya. Itu dari efek karomah juga dari para sesepuh, para wali, para tentu. Karena ketaatan mungkin ya Pak ya. Ya. Kita taat kepada Allah. Dan memang itu ketika kita selalu menyadarkan diri kita ke Allah melalui Rasulullah dengan membacakan sholawat tadi. Nah, lahirlah yang namanya anaknya Nabi Adam dari Siti Hawa, Qabil Habil di situ. Makanya setelah itu beliau, karena waktu itu Allah menyuruh Nabi Adam itu setelah beliau itu zikir yang tadi subhanallah, dan dia membaca yang namanya supaya sampai ke Allah nanti di akhir yaumil akhir. Makanya beliau membaca yang namanya satu sholawat, yaitu tadi kan istighfar dan sholawat. Di situ yang namanya sholawat Bani Hasyim. Yang gimana tuh Pak? Nah, sholawat Bani Hasyim contohnya Allahumma sholli ala nabiyil hasimin Muhammadi wa ala alihi wa sallimu taslimat, untuk keselamatan nanti yaumil akhir. Dan semuanya juga, walaupun umat Nabi Adam akan diberikan keturunan Bani Hasyim, yaitu Rasulullah SAW. Termasuk suatu saat, bahkan pernah diceritakan suatu saat akan turun yang namanya imam dari keturunan Bani Hasyim yang namanya Imam Mahdi. Diciptakan sebelum alam semesta diciptakan dan makhluk seperti Nabi Adam, tapi diciptakan oleh berupa nur. Bahkan setiap manusia ketika dirahim 40 hari di situ sudah ada perjanjian. Gitu. Kata Rasulullah, kata Allah, alastu birabbikum, ada di Quran. Iya. Langsung kita semuanya mengatakan baiat terhadap Allah. Qalu bala syahidna. Sebenarnya itu supaya mengikat diri kita itu dengan Allah melalui yang syariatnya apa? Menjalankan sunnah Rasul. Makanya di situ ada hakikat dan syariat. Ada Quran, ada Sunnah. Salah satu yang selalu dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in itu bersanad melalui sholawat, dan memang kita jarang. Kita hanya, maaf, bukan berarti itu bagus yang namanya zikir subhanallah alhamdulillah, tidak, dahinya memang tidak boleh dibatasi mau berapa puluh ribu, tapi jarang kita menyanadkan dulu. Contoh ibarat gini, ada kiai suka memberikan air putih kepada pasiennya. Akhirnya kan disodorkan. Apakah itu bid'ah? Enggak, karena dicontohkan oleh Rasulullah. Ibarat begini, ibarat secara logikanya, air itu kan diterima. Kiai membaca, mungkin sholawat, saya yakin sholawat, zikir, itu kan intinya ibarat Rasulullah itu suatu saat syafaat, dikembalikan lagi, pasti itu akan nyambung ke Allah. Makanya kalau kita ingin sembuh dari penyakit, ingin jauh dari yang namanya gundah gulana, senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Karena dijamin ketika umatku nanti di akhir zaman selalu bersalawat atasku, jamin dia itu akan menjadi adalah umatku yang diberikan selamat. Nah ininya Allah juga jangan sampai kita lillahi ta'ala ibadah, tapi kan tidak pernah menyadarkan dulu. Padahal ibadah lillahi ta'ala harus ke Rasulullah dulu, lewat Rasul. Pasti ketika kita lewat Rasul pasti akan nyampe ke Allah. Mungkin itu sepintas, maaf ini sharing aja, muzakarah lah Bu Baji. Jadi mudah-mudahan umat-umat yang sekarang ada di muzakarah teh naon? Muzakarah itu semacam sharing lah. Kita berbagi pengalaman. Muzakarah itu sharing ya. Ini Pak Haji ya. Termasuk muhasabah juga. Saya juga pernah ya baca di itu juga. Ada pengalaman, memang sholawat itu luar biasa ya. Kan ada yang punya utang ke suatu bank ya, utang riba. Itu harganya udah nilainya udah 40 juta ke atas. Sudah itu dia sudah nggak sanggup lagi bayar. Ya gimana lagi, karena udah bangkrut ya. Terjadi bangkrut itu, terus dia ada uang sholawat.
sehari semalam itu sampai 40.000 kali bersalawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, ketika itu udah berjalan beberapa bulan Pak Haji ya. Udah gitu, terus si orang tersebut mau follow up lagi ya ke bank, mau memperpanjang katanya, mau memperpanjang pinjaman lagi, bawa lagi agunan. Udah gitu, udah di bank, ternyata utang yang 40 juta itu udah ada yang lunasin. Padahal kapan saya datang ke bank katanya, kok udah ada yang lunasin, siapa? Ini tanda tangan bapak, ya bapak lah katanya. Ternyata subhanallah dia merinding. Ternyata malaikat Allah itu ada dan menyerupai, dia utusan Allah itu ada menyerupai si. Itulah hebatnya sholawat. Memang ini jarang yang selalu diutarakan oleh para ulama, termasuk para ustaz-ustaz. Kebanyakan kan perbanyak zikrullah. Padahal kan di dalam sholawat itu pasti ada zikrullahnya. Pastilah, nggak mungkin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah selalu udah segitu juga benar getar ya hati kita ya. Udah itu udah nyambung kan? Ya, udah nyambung. Ternyata benar gitu. Kalau di hati kita bukan Allah, bukan Rasulullah yang kita simpan, itu akan gelisah. Kalau dunia disimpan di hati, pengen sesuatu disimpan di hati, mungkin akan gelisah. Tetapi kalau kita banyak mengingat Allah, terus kita akan tenang. Sesuatu itu justru akan datang dengan sendirinya. Bukan kita harus mengejar. Ketika kita mengejarnya yang memiliki dunia dan isinya, ya melalui sholawat atau haji tadi ya, perbanyak istighfar gitu ya, perbanyak zikir itu secara kontinu, insya Allah apa yang kita inginkan justru di dunia ini akan berdatangan sendirinya. Kayak gini, seperti Pak Haji kesini, oh ini ngajak bis apa, itu kan sama. Itu kayak ini nih sinyalnya kata Allah, kalau kamu mau ini. Iya. Orang sholawat apa? Padahal sholawat itu banyak. Iya. Cuman banyak yang gini, ibarat gini lah. Kalau sholat kan diatur dalam fikihnya, ada sholat zuhur, asar, maghribnya kan berurutan. Iya. Semuanya 5 kan? Iya. Sholawat itu yang wajib 5 tadi. Benar nggak? Iya. Selama 7, kenapa? 7 putaran poros bumi selama 7 hari. Iya betul. Nah, 7 lapisan langit. Nah, itu kembali ke sana. Yang putaran tawaf aja 7 ya. Kan? Sa'i 7. Nah, itu kan secara syariat. Makanya di situ kata Allah dalam Quran, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah. Nah, di situ di dalam baca sholawat, di dalam sholat juga ada sholawat Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala. Karena Rasulullah adalah turunan Nabi Ibrahim. Oh, gitu. Dan memang Bani Hasyim. Makanya kita jangan terlalu bangga bahwa kita ada yang mengatakan saya turunan Rasulullah. Balik tidak pernah kita menyandarkan diri kita walaupun turunan. Nah, sampai kapanpun juga ketika kita bersolawat berarti kita menyandarkan diri ke Rasulullah. Karena di situ tidak ada syafaat yang berlaku di yaumil akhir kecuali syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tujuannya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadi masuk surga itu bukan hanya karena ibadah saja, ibadah ubudiyah secara hablum minallah, tapi kan hablum minallah yang diajarkan oleh Rasulullah, menyandar bersandar. Jadi itu mungkin itu. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Iya, makasih ya Pak Haji. Nanti insya Allah saya akan mendawamkan apa yang tadi Bapak utarakan. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan bagi kalian semuanya di sana ya. Nah ini ya sahabat-sahabatku, jika kalian lagi mengalami yang namanya gundah gulisa ya, hatinya nggak tenang, ternyata ini tadi ada solusinya ya dari Bapak Haji. Katanya ini Pak Haji Denny ya, katanya kita harus banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan berbagai banyak solawat dan harus kontinu tentunya. Karena ketika kita tidak ada kontinu ya, jadi nggak terus gitu ya, karena Allah itu mencintai orang-orang yang terus berdawam ya. Sahabat-sahabatku, jangan sampai ketika kita ada masalah baru kita dekat dengan Allah. Kalau masalahnya udah tuntas, Allah sudah ditinggalkan lagi. Nah, jangan sampai seperti itu, karena Allah itu mencintai orang-orang yang terus
dawam continue dengan cara kita harus banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Selamat menjalankannya sahabat-sahabatku semuanya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat khususnya untuk kami, untuk kalian semuanya yang mendengarkan channel ini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.